Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Susanti. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, algoritma pemrograman, dengan materi pemilihan atau percabangan lebih dari 2 ya. Oke, masih sama seperti yang pertemuan yang lalu. Strukturnya masih seperti ini ya. Masih seperti yang kemarin juga, subbaring pembelajaran kita. Jadi mahasiswa mampu menerapkan algoritma pemilihan atau percabangan ke dalam pseudocode dan program. Masih sama, capaian pembelajarannya kita masih di tengah sini. Untuk pokok pembahasan kita ada di sini percabangan lebih dari 2 ya, dengan konstruksi dan soal dan pembahasannya. Oke, jadi masih sama ya, ini percabangan. Selanjutnya, percabangan lebih dari 2 pada dasarnya hanya terdapat 2 jenis seleksi dalam struktur algoritma pemrograman. Namun bukan berarti hanya bisa dikembangkan pada 2 jenis tersebut saja. Struktur seleksi dapat dikembangkan menjadi bentuk yang tidak terbatas dan dapat dikombinasikan ke dalam bentuk perulangan selama notasi penulisannya tidak terdapat kesalahan. Oke, jadi dia kalau dituliskan dalam pseudocode, dia strukturnya seperti ini ya. If, kondisinya yang pertama. Nah, ini adalah statement yang dijalankan jika kondisi 1 terpenuhi. Else if, jadi kita pakai else if. Bedanya percabangan tunggal cuma pakai if. Setelah kondisinya terpenuhi atau true, maka pernyataannya dipenuhi, pernyataannya dikerjakan, selesai. Nah, kalau percabangan ganda, if dan else, selesai, and if ya. Nah, kalau percabangan lebih dari 2, kita punya if, kemudian else if, kondisi 2, else if lagi selanjutnya jika kondisi 2 tidak terpenuhi, maka kita punya else if untuk kondisi yang ketiga, dan yang terakhir adalah else. Statement jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka else. Nah, selesai. Jadi struktur untuk pseudocode-nya seperti itu. Nah, yang ini percabangan lebih dari 2 ya. Kalau kita tuliskan flowchart-nya seperti ini. Jika benar ke sini, jika salah ke sini, pernyataan kedua maksudnya. Jika salah lagi, ada lagi turun pernyataan kedua, turun lagi pernyataan ketiga, seperti itu. Contoh kasusnya, tuliskan algoritma yang menerima input temperatur air dalam satuan Celcius pada tekanan normal. Lalu, tentukan wujud air tersebut padat, cair, atau gas, atau uap ya. Nah, jadinya kita analisis kasusnya dulu ya. Misalkan suhu air adalah T. Analisis kasusnya. Kasus 1, jika T lebih kecil sama dengan 0, maka air berwujud padat atau es. Kasus 2, jika 0 lebih kecil daripada T, lebih kecil daripada 100, maka air berwujud cair. Kasus yang ketiga, jika T lebih besar sama dengan 100, maka air berwujud uap. Oke, itu adalah analisanya ya. Selanjutnya kita akan menuliskan ke dalam pseudocode. Nah, programnya namanya kita kasih di sini wujud air dengan keterangannya, komentarnya, menentukan wujud air, padat, cair, atau gas sesuai dengan suhunya. Deklarasinya, T adalah bilangan real. Tipe datanya adalah real. Algoritmanya, pertama, read T. Jika T lebih kecil daripada 0, then write padat. Else if T lebih besar daripada 0, N. Nah, di sini kita pakai N ya. Kita nggak bisa gabungin jadi satu semuanya seperti yang analisa kita yang ini. Jadi ini kita pecah. Ini sama ini, dan ini sama ini. Ya, seperti itu. Jika memenuhi kondisi yang kedua, write cair. Else if T lebih besar sama dengan 100, maka tulis gas atau uap. Else pakai and if. Nah, boleh juga kita seandainya kalau kita mau nulis else aja. Else write gas. Tapi kita di sini tentukan semua kondisinya ya. Kondisi ketiganya kita tuliskan. Oke, selanjutnya nested if
atau struktur if bersarang atau struktur if di dalam if. Jadi ada if di dalam if digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memiliki lebih dari dua cabang. Seperti halnya struktur if then ataupun if then else. Alternatif-alternatif dalam nested if bisa berupa alternatif hanya terdiri dari satu proses atau aksi tunggal, atau berupa alternatif yang terdiri dari sejumlah proses atau aksi jamak ataupun kombinasi antar keduanya. Nah, di sini kita bisa biasanya pakai switch. Selain menggunakan struktur if, percabangan dapat menggunakan switch. Hampir sama dengan struktur percabangan if, tetapi lebih cocok digunakan jika kondisi yang diperiksa sangat banyak. Kemudian digunakan untuk menyederhanakan if dan else if. Kemudian mempunyai banyak kondisi. Kondisi yang diperiksa harus berupa data ordinal bertipe integer atau char dan tidak boleh bertipe real. Kita udah bahas ya yang tipe data integer, char, string, real, const. Ya. Oke, untuk struktur pseudocode-nya seperti ini. Switch ekspresi, nilai konstanta 1, kemudian ada statement, pernyataan. Nah, mirip-mirip seperti if juga, cuma dia seperti ini kondisinya. Jika ini selesai, maka dia break. Tidak dibaca lagi yang di bawahnya. Contohnya, seorang pengirim surat menuliskan nama kota pada amplop surat tetapi tidak mencantumkan kode posnya. Bahwa algoritma yang menerima masukan nama kota dan menuliskan kode pos kota tersebut ke piranti keluaran. Kota yang tersedia hanya ada 5, yaitu Padang 25000, Bandung 40100, Solo 51000, Denpasar 72000, Palu 92300. Oke, jadi kita cuma punya data sebanyak 5 ini. Pseudocode-nya seperti apa? Jadi kita di sini ada judulnya adalah kode pos. Itu dengan komentarnya menerima masukan nama kota dan mencetak kode pos kota yang bersangkutan ya. Deklarasinya kota dengan tipe data string. Algoritmanya baca kota. Cache kota. Pilih kotanya. Padang. Kalau dia Padang, tulis 25000. Kan biasanya kalau di surat langsung ada Padang ya. Oh, berarti Padang nama kota Padang, kode posnya berarti 25000. Bandung, sekian, Solo, Denpasar, Palu. Otherwise, write tidak ada di dalam daftar. Kalau misalnya nggak ada ya, otherwise, encase. Selesai. Jadi kita masukkan inputkan kota Solo. Oh, berarti dia langsung tertulis 51000. Seperti itu. Untuk pernyataan switch case, jadi dia seperti ini struktur logikanya untuk di flowchart. Case pertama, jika dia true, maka ini yang akan dikerjakan. Break, selesai. Jika ini tidak terpenuhi, dia baru ke bawah. Periksa lagi, kalau dia true ke sini, kalau false ke sini. Sampai terakhir dia misalnya tidak ada semuanya, berarti dia akan default action. Yang mungkin tadi seperti ini, otherwise, write tidak ada di dalam daftar. Selesai. Kemudian perbedaan if dan case. Unggul mana antara struktur if dengan struktur case? Jadi seperti ini. Sebenarnya kalau dikatakan unggul, keduanya sama-sama unggul. Karena struktur case memiliki kelebihan daripada struktur if, dan struktur if pun memiliki kelebihan pada struktur case. Kelebihan statement case terletak pada struktur script atau kodenya yang lebih ringkas dibandingkan dengan struktur pada if. Sedangkan kelebihan statement if, yaitu struktur if dapat menyelesaikan hampir seluruh permasalahan, sedangkan case tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan case ini. Mengapa statement if dapat menyelesaikan hampir semua masalah, sedangkan statement case tidak bisa? Karena pada statement if dapat menjalankan suatu percabangan di dalam percabangan yang disebut juga dengan istilah if bersarang atau nested if ya. Pada statement case tidak ada hal yang seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi tergantung kita mau makainya yang mana. Dua-duanya sama unggul. Jadi kalau if itu boleh dibilang rajanya percabangan lah.
Jadi ada if di dalam if bisa, tapi kalau case tidak bisa ada di dalam case. Gitu. Oke, sampai kita di tugas kelompok ya. Ini nanti kalian kerjakan dan batas waktunya dikumpulkan hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di perkuliahan Zoom kita. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.